لنا رمضان وسع كرمي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا رمضان وسع كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه رضا الله وبشفاعة رسول الله وعلى قلوب صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأولاده وأصحابه الكرام وإلى جميع الملائكة المقربين جميع الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى علم العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره وولسه وعبد عنه ولمن أولياء في أصحاب القرية ثم إلى خصوصا رضوش Syekh Bashir ثم إلى خصوصا orang-orang tua kita, ibu, bapak, kakak, ibu saudara, ibu bapak mertua, guru-guru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ijtima'an mubarakah wa ja'ala hadha majma'an ruhaniyah wa ja'ala hadha ittisalan qalbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum Al-Ayah Sadaqallahul Nadim. Segenap pengurus Masjid Nurul Ikhlas PKM beserta seluruh jajarannya, para tuan imam, para muadzin, para mergot, mudah-mudahan dalam memakmurkan masjid Allah jadikan pahala tak terhingga jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala.
seluruh keluarganya barokah, putra putri anak cucu mantu hajat dikabul dalam kondisi sholihin sholihah. Ayahanda yang Allah muliakan, para bunda yang Allah sayangi, alhamdulillah pagi hari ini masih dikaruniakan kesempatan oleh Allah. Kita semuanya mempunyai cita-cita, kita semua mempunyai keinginan, kita semua mempunyai kemauan untuk bisa dibanggakan itu cita-cita, baik bermanfaat bagi diri, menjadi apresiasi bagi keluarga, bagi anak keturunan cucu mantu, bermanfaat bagi bangsa dan negara bahkan agama. Apa yang bisa kita berikan kalau umur sudah tidak ada? Apa yang bisa kita dedikasikan kalau usia sudah tidak ada? Maka alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa apa itu, Bu? Tapi jangan dibaca sekarang bismika Allahumma ahya wa bismika amma. Itu mau tidur. Jadi alhamdulillah masih dikaruniakan kesempatan oleh Allah umur, karena di antara nikmat yang cukup besar adalah nikmat kesempatan. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, kita dikaruniakan nikmat oleh Allah. Pertama adalah nikmat ijad. Apa, Bu? Ijad. Wujud kita ada, dan wujud kita, mohon maaf, kita tidak pesan kepada Allah, tidak juga kita request, tidak juga kita minta dijadikan laki atau perempuan. Tetapi kita yakin betul bahwasanya yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, teman-teman yakti, sungguh-sungguh Allah telah menciptakan kita semuanya fi ahsani taqwim, sebagus-bagus ciptaannya. Mohon maaf, yang ada di Ragunan itu mereka juga tidak minta penduduk Ragunan saya dijadikan kambing, saya dijadikan jerapah, saya dijadikan gajah. Mereka juga tidak minta. Terus kita sekarang posisi dijadikan oleh Allah sebagai manusia, ini juga sudah luar biasa. Coba kita renungilah, rambut yang ada di tubuh kita namanya berbeda-beda, tapi bulu yang ada di tubuh kambing semuanya sama. Coba, yang ada di kepala namanya apa? Rambut. Bulu namanya rambut. Yang turun dari kepala dikit namanya alis. Turun dikit namanya bulu mata. Turun dikit namanya bulu hidung, Pak, dengan lewat itu. Turun dikit kumis, turun dikit jenggot, ngiri kanan, dada, terus ketek. Sementara kambing dari mulai kepala sampai buntut bulu kambing. Gara-gara rambut, masya Allah, orang jadi punya kreasi berapa juta, berapa ribu karyawan pabrik sampo, dan samponya bermacam-macam mereknya. Berapa juta orang punya pekerjaan, dari mulai pangkas rambut, barbershop, sama aja pangkas rambut memang pangkas rambut. Berapa potongan minimal 2 minggu seminggu sekali tuh potong rambut. Jadi pekerjaan itu gara-gara rambut. Ada lagi siapa penyanyi gara-gara rambut jadi kaya raya. Rambut
rambut siapa ini, kasih bikin tak enak hati. Semalam bobo di mana, semalam mampir di mana. Suaminya marah, mana. Ada lagi orang Sunda itu gara-gara rambut jadi kaya raya. Siapa? Rambut panjang lumbai. Orang Cianjur paham. Apa yang dimuliakan Allah gara-gara rambut belum alis. Bu, mohon maaf yang masih muda, alis jangan dikerok. Udah dari Allah itu, masya Allah. Gara-gara bulu mata ada namanya anti badai. Luar biasa. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, semua yang Allah berikan kepada kita yang terbaik tanpa kita minta. Itu namanya nikmat ijad. Allah jadikan kita sebagai manusia. Ada yang kedua adalah nikmat imdad. Makna imdad, di samping Allah berikan namanya dalam Allah jadikan tubuh, apa nama dalam Asmaul Husna itu, Allah jadikan tubuh kepada kita. As-Sawwir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qadir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Yang Musawwir adalah membentuk Allah begitu sangat indah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ukuran yang indah, ya mata di depan. Coba kalau mata di sini, bisa ngelihat saya ke belakang. Hidung ke bawah, coba kalau hidung ke atas, udah kayak apa? Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nikmat indah di samping kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang begitu sangat indah ini, sekarang itu tubuh dipakai oleh kita untuk bangun, mungkin yang tadi tahajud, mungkin yang tadi sholat hajat, mungkin yang tadi sholat tasbih, mungkin yang tadi sholat witir, kemudian kaki juga dipakai untuk berangkat menuju masjid Allah. Begitu sangat indah karena kita paham betul kita dikasih, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bawa putra putrinya, masya Allah, pembentukan karakter yang luar biasa. Mudah-mudahan putra putri kita soleh dan solihah. Apa yang dimuliakan Allah, di samping kita diberikan tubuh yang sempurna, diberikan tauhid kepada Allah, karena kita yakin betul bahwasanya kita ini adalah manusia, bahasa Jawanya menus keakehan menuso diambil dari bahasa uns, fi'il madinya. Kalau yang muzakkar anis pakai bahasa Medan enggak apa-apa. Kalau yang muannats anisah, masdarnya insan. Kita sering diseru oleh Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, innal insana lafi khusrin innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika diberikan musibah sedikit, wah, baru sakit gigi, satu RW kenal. Baru sakit gigi, baru sakit, mohon maaf nih, bikin status di WA. Aduh, dingin banget nih, Jakarta udah kayak puncak nih, masya Allah. Baru sakit, tapi giliran punya objekan, giliran punya orderan, giliran punya punya tender, kena, dia menang dengan gemaya-maya. Tapi bukan raksinya, bukan ngomongnya. Ayah anda yang dimuliakan, alhamdulillah nikmat indah Allah berikan kita keyakinan akhir. Baik ayah anda, saya sebuah sitir, sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW.
Suatu saat ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub bin Junadah. Beliau tinggal di salah sebuah kampung namanya Kampung Ghifar. Terkenal, Ghifar itu adalah satu kampung rompak, rampok padang pasir. Pokoknya orang kalau di daerah Arab dulu di zaman sebelum baginda Rasulullah, kalau mendengar namanya Kampung Ghifar, semua orang merinding ketakutan. Kenapa? Karena orang lewat ke sana pulang tanpa nama. Beliau Abu Dzar Al-Ghifar datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, iya, kami ini sibuk terus. Sebagai seorang pedagang, kami sibuk dengan dagangnya, kami sibuk dengan orderannya, kami sibuk melayani online-nya. Cuma online sekarang, paket gitu kan. Kami sibuk sebagai seorang politisi, sibuk dengan partainya, sibuk dengan berbagai macam intrik politiknya. Yang bertani kami juga sibuk dengan pertaniannya. Yang pegawai sibuk dengan pekerjaannya. Kira-kira ya Rasul, gara-gara kesibukan itu terkadang kami lupa kepada Allah. Terkadang kami kurang ingat bahwa sejatinya kami itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk, sementara pencipta dari makhluk adalah Khalik. Kami lupa kepada penciptanya. Kira-kira harus bagaimana ya Rasulullah kiat-kiatnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sinten baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Abu Dzar Al-Ghifar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifar, jaddidis safinata, perbaharuilah perahumu, karena lautan itu teramat dalam dan teramat luas. Ini maknanya kiasan. Ini dalam ilmu balaghah namanya ilmu balaghah. Padahal Abu Dzar itu orang padang pasir, tapi kalau Rasulullah bilangnya perbaharuilah perahu, kan bukan nelayan. Makna perahu adalah iman. Makna kehidupan adalah lautan. Kehidupan ini bunda, kehidupan ini ayahanda. Tidak selamanya orang riang tertawa, gelap terbahak-bahak. Mesti suatu saat ada murung, ada gundah gulana, ada sedih menerpa jiwa kita. Tak jarang juga orang bermuka buram durja, penuh marah, amarah, dendam dan kesumat. Inilah kehidupan. Yang namanya lautan para bapak, mesti ada namanya ombak dengan membesar bagaikan gunung. Di depannya ada batu karang yang itu sangat tajam, keras luar biasa. Angin puting beliung siap menghancurkan badai perahu kita. Inilah kehidupan. Maka jadidis safinata, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Karena orang yang kuat imannya, kuat keyakinannya, apapun yang terjadi, pasti dia akan kuat menghadapi berbagai macam rintangan, ujian dan cobaan. Ayahanda, tidak selamanya kan pejabat ini pejabat, mohon maaf, mesti akan berakhir dengan pensiun, mesti akan berakhir turun tahta. Tidak akan selamanya kita juga muda, mesti akan suatu saat tua. Ya Allah, dulu kulit kenceng. Ibu-ibu kalau sudah dandan mau kondangan, yang namanya kondangan arisan dan juga pertemuan, apalagi gelong-gelong,
yang namanya Maybelline, Latuli, God, Smart, Skincare, Mustika Ratu, Oil of Bulan, Mirabella, apalagi Ustaz apa yang dihafalin sama saya. Krim pagi, krim siang, tetap saja yang namanya pipi kalau sudah datang namanya dulu resum pipitnya cuma 2, ketika tersenyum begitu sangat indah wajah corona. Sekarang sudah mulai 60 resum pipit, seluruh wajah menjadi resum pipit. Kulit kencang jadi kendur, rambut beruban jadi berjamur, rambut hitam jadi berjamur, mata dulu awas mulai labur, kuping sudah mulai undur. Hada Rasul maut, kematian akan datang kepada kita. Sahabat, kehidupan ini terus harus berlanjut. Maka kemarin 1446 Hijriah, waktu begitu sangat cepat. 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 pekan, 1 pekan bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan menyalakan korek api, kata baginda Rasulullah. Kenapa? Hatta yataqarrabu zaman, satu-satu di antara tanda hari kiamat akan tiba. Begitu terasa cepat waktu datang kepada kita. Betul gak Pak? Tahunya kemarin Jumat sudah Jumat lagi, tahunya kemarin sudah beda bulan lagi, karena kita terlalu sibuk dan terlalu betah hidup di alam dunia. Maka Bapak difasilitasi dengan adanya pengajian di Nurul Ikhlas ini, terus jadidu iman. Ada ayat surat Muhammad ayat 21. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, zat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah siang dan malam, tiada hak Tuhan, tiada Tuhan yang harus kita turuti, kita sujudi siang dan malam kecuali Allah. Tetapi kalimatnya didahului fa'lam. Fa'lam kalau menurut bahasa santri, grammarnya itu adalah sigot amar. Apa sigot amar? Kalimat perintah. Banyak kalimat perintah di dalam Quran. Al-amru lil wujub, menjadi wajib. Fa'lam, wajib berilmu. Sebab kehidupan ini kalau tidak tanpa ilmu, yang dagang kalau tidak pakai ilmu hanya tinggal hutang. Yang bertani kalau tidak pakai ilmu tinggal daki, rugi saja. Karena harus ada keilmuan. Saya yakin ayah anda, bunda berada di Halim, di Trikora Perdana Kusuma Halim Perdana Kusuma ini, semua melalui proses keilmuan yang panjang. Jabat-jabat ayah anda, bunda di sini bisa tinggal di sini. Rata-rata mungkin boleh jadi pendatang, termasuk saya. Pasti karena dengan seleksi keilmuan yang luar biasa. Itu dunia. Dan kita mohon maaf tidak akan selamanya hidup di dunia, harus pergi ke akhirat. Maka dengan adanya majelis ilmu ini, bukan saja Ustaz Asep yang ngajarnya, ustaz-ustaz yang lain, carilah ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan tunjukkan seluruh. Bahkan dalam janji baginda Rasulullah, alhamdulillah saya bulan kemarin taharus binikmah baru pulang dari haji. Yang namanya haji, ayah anda mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya mabrur, amin. Orang bunda yang sudah umroh mudah-mudahan makbul, amin. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Tidak cukup amin, daftar.
Terus didaftarkan gimana? Ketika kita datang ke Raudhah, kita berjumpa dengan siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tahu Rasulullah kita datang? Bu, kita datang ke Madinah, Rasulullah tahu nggak? Jangankan datang ke Madinah, panjenengan yang suka baca sholawat Rasulullah tahu. Jangankan panjenengan yang baca sholawat, tadi yang sholat berjamaah, tadi yang sholat tahajud, tadi yang sholat witir, tadi yang sholat qobliyah, tadi yang sholat tahiyatul masjid, tadi yang sholat syukur wudu, Rasulullah tahu. Tahunya dari mana? Dari kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ketika Rasulullah masih ada, datang orang, beliau itu orang itu nanya kepada Rasul, ya Rasul, dosa saya banyak, dosa saya seabrek setinggi gunung mengangkasa, sebanyak butir pasir di pantai, tak terhingga dosa saya. Kira-kira diampuni tak oleh Allah? Rasulullah bersabda, diampuni dosa kamu. Itu masih ada. Quran surat Al-Imran. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah sekarang sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Kita datang di depan makam Rasulullah. Baca sholawat dulu ya, Bu. Baca sholawat dulu ya, Bu. Ya. Ayo. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah, ala yasir habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya Rasul, dosa kami teramat banyak ya Rasul, tak terhingga ya Rasul. Ampuni ya Rabb, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan baginda Rasulullah. Kalau itu Rasulullah masih ada, potensi dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah wafat, kira-kira bagaimana? Rasulullah tetap memberikan sebuah jalan, namanya tawasul. Dosa kamu diampuni, kata baginda Rasulullah. Kalau tidak difasilitasi oleh Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat, berarti Al-Quran tidak laku. Rasulullah sudah wafat. Ini mohon maaf, ini paham tak Bapak ini? Ibu paham tak ini? Sekali lagi, Rasulullah sedang ada, sudah masih ada dulu 1500 tahun yang lalu, 1446. Datang sahabat, Rasul ampuni, bilang kepada Allah dosa saya. Kata Rasulullah, diampuni dosa kamu. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kita datang ke makam Rasulullah, mempersembahkan. Kita kalau haji dan umroh kan, mohon maaf, tidak bawa apa-apa kecuali bawa dosa. Ustaz bohong, nggak bawa apa-apa. Saya sedikit sih kemarin bawa cuma 250 juta. Oh iya, Ibu kalau umroh kan bawa uang pasti. Bukan hanya bawa uang itu buat akomodasi, buat transportasi, tapi bawa dosa. Ya Allah, dengan ini kami berhaji dan umroh, ampuni dosa-dosa kami. Kata baginda Rasulullah, diampuni. Yang tadi baca sholawat dibawa langsung oleh malaikat, disetorkan kepada baginda Rasulullah. Langsung Rasulullah membalas 10 kali
sekali doa buat bapak, buat ayah bunda. Dengan baca sholawat, dosa diampuni, rahmat diturunkan, barokah diturunkan, apalagi diaminkan oleh malaikat. Kata baginda Rasulullah, majtama'a qaumun fi buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa man nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Barang siapa hadir di majelis ilmu, di masjid, di mushola, di rumah, dibuka Al-Quran, dibuka hadis-hadis baginda Rasulullah, di situ para malaikat berkumpul. Apain malaikat? Memohonkan ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat yang hadir di majelis ilmu. Kemudian wahafat bihimul malaikah wa khasyatuhumur rahmah, diturunkan oleh Allah kasih sayang kepada orang tersebut yang hadir di majelis ilmu. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dibanggakan oleh Allah depan para malaikat orang yang duduk di majelis. Maksud saya, raudhah itu kan fisiknya di Madinah, tapi bapak juga punya raudhah, ibu punya raudhah, adalah majelis taklim. Di mana dengan majelis taklim fa'lam annahu, ingin sukses dunia dengan ilmu, ingin sukses akhirat dengan ilmu. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, wa khudi zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wahai Abu Dzar, dalam menghadapi kehidupan ini terus berlanjut, wa khudi zada kamilan, banyak bawa bekal yang begitu sangat sempurna. Buat apa? Karena perjalanan teramat jauh. Ibu, apa kabar? Ibu, ada pantun buat ibu. Daun salam di duren sawit. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan nemu duit. Nemu duit di kantong suami. Alhamdulillah para bapak ibu-ibu di sini pandai cari uang semuanya. Jadi bapak terbantu karena ibu-ibu orang-orang yang pandai cari uang. Di mana saja suami naruh duit ketahuan. Tadi ibu di sini. Ibu, perjalanan kita sangat jauh. Satu, dulu kita ini adalah ada di alam ruh. Nabi Adam, Nabi Hizkil, Nabi Daniel. Hati-hati, Nabi banyak. Hizkil, Daniel, itu nama-nama Nabi semuanya. Jadi kalau punya cucu namain Daniel, Daniel ya, nama Nabi. Nabi Michael, nama Nabi itu. Karena Nabi itu ada 124.000 Nabi. Rasul ada 313 Rasul. Dalam Bukhari 124.000 Nabi. Dalam Sahih Muslim 313 Rasul. Nah, kata baginda Rasulullah, seluruh Nabi umurnya dengan kita sama. Nah dulu sebelum titik ngomongnya nih, secara ruh 4.000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan, ruh seluruh umat manusia sama satu umur. Kita dengan para nabi sama secara ruh. Ditiupkan fanafakhtu fihi min ruh, oleh Allah ditiupkan itu ruh kemana? Ke alam kedua, namanya alam rahim. Apa bu? Alam rahim. Rahim itu satu bentuk asmaul husna yang Allah titipkan sedikit kepada para ibu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Maka di sini ada alam rahim. Berapa lama umur kita? Perjalanan ruh 9 bulan 10 hari. Ada yang 12 tahun. Model Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i 12 tahun, 12 bulan.
Julius Kaisar, raja Romawi. Kenapa disebut kaisar? Karena pertama kali dia dioperasi sesar, 12 bulan umurnya. Setelah alam rahim, perjalanan ruh terus berlanjut. Di mana? Di alam sekarang. Berapa lama di alam dunia? Ada yang panjang, model Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang panjang model Nabi Adam 930 tahun. Asalnya 170 tahun Nabi Adam. Cuman pernah dialog dengan Allah, ya Allah, ada nggak Nabi setelah aku tapi pendek umurnya? Ada. Siapa? Nabi Daud. Berapa umurnya? 30. Ya udah, kasihkan punya aku 40 tahun jatah umur buat Nabi Daud. Datang Israel. Loh, Israel kok sudah datang? Kan sekarang waktunya dicabut 930. Bukankah aku masih ada 40 tahun lagi? Turun sebuah hadis dari baginda Rasulullah, ya Adam qad fanasi, Nabi Adam telah lupa. Makanya turunan Nabi Adam, bapak-bapak suka lupa. Suka lupa apa? Suka lupa apa enggak? Suka lupa manusia semuanya. Al insan mahalul khoto wa nisyan. Suka lupa. Nah, orang Cianjur aki-aki pakai caplok. Mana Bandung dan Abah? Mana Bandung dan Abah? Camplong saya mana? Camplong Abah ada di mulut. Kacamata mana? Kacamatanya taruhnya di sini. Kacamata mana? Kacamata ada di kepala. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala suka lupa keturunan Nabi Adam. Ada yang baginda Rasulullah 63. Ini mohon maaf nih, baginda Rasulullah 63. Kalau sekarang yang 40 masih agak lama nih, 23 tahun lagi. Kalau yang 50 13 tahun lagi. Kalau yang 60 3 tahun lagi. Kalau yang 62, kalau yang 62 tahun 11 bulan 29 hari. Ustaz, buktinya masih ada yang 60, yang 70, bonus dari Allah. Umurnya panjang. Kenapa? Rajin silaturahim. Sering ngaji. Yang rajin silaturahim diantaranya dengan pengajian, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin. Berarti kalau pengen pendek umur jangan ngaji dong. Ini kan dalam teori usul fikih namanya mafhum mukhalafah, teori kebalikan. Kata baginda Rasulullah, man ahabba ayyumsakallahu fil rizqi wa ayyusha'alahu bi athari fal yausil rahimah. Kalau ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, rajin-rajin silaturahim. Nah, panjenengan ya Rabb, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, ditambahkan rezekinya oleh Allah. Kan itu begitu. Di antaranya metode metode pengajian atau datang sholat berjamaah ke masjid, itu adalah metode silaturahim yang teramat dahsyat luar biasa. Bapak nih untuk bisa datang ke tempat bapak yang lain satu persatu kayaknya susah. Belum tentu seminggu sekali bisa datang ke rumah, betul apa enggak? Tapi datang ke masjid kita salaman, datang ke masjid saling salaman. Mamin muslimaini, tidaklah seorang muslim berdua berjumpa, wayang tasofahani, kemudian dia bermusofahah, bersalam-salaman, maka itu yang namanya dosa berguguran, berjatuhan selama tangannya belum lepas. Subhanallah, luar biasa bersalaman. Ini mah habis sholat salaman nggak mau, bid'ah. Oke, ada yang begitu. Padahal mohon maaf, energi negatif berjatuhan bagi Rasulullah yang besar. Berapa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Di alam dunia, setelah alam dunia, alam apa lagi? Alam barzakh, alam kubur. Ma makna barzakh?
bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i di antara dunia dan akhirat ada alam, namanya alam penantian, alam barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Berapa lama di alam barzakh? Kalau yang lahirnya tahun 1000, sekali lagi, yang lahirnya tahun 1000 Masehi, sekarang 2024, berarti dia sudah 1024 tahun di dalam kubur. Sementara usianya 60 dan 70 di dunia. Di dalam kubur sudah 1024 tahun. Lamaan mana dikubur dengan di alam dunia? Di dalam kubur. Ya Allah, di dalam kubur gelap, pekat, mencekam, tanpa seorang teman. Roma Irama itu penyanyian Roma Irama. Gak bisa kopi para bapak di dalam kubur, ibu-ibu gak bisa jalan, jelong-jelong, healing, gak bisa diam di dalam kubur. Ya Allah. Terus apa yang menjadi teman? Apa yang jadi teman? Kata baginda Rasulullah, kata Abu Layth As-Samarqandi dan Abu Hamid, Syekh Abu Hamid di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, man aroda, barang siapa mempunyai keinginan untuk bisa bebas nanti dari siksa kubur, adab kubur, maka fa'alaihi ayyulazima bi'arba'ati asya'a, dakwahkan 4 hal. Bu, hati-hati, ini bukan berarti kepada diri saya juga sendiri nanti di alam kubur yang bisa menemani. Istri bisa menemani enggak, Pak? Istri bisa menemani enggak? Enggak. Anak bisa menemani enggak? Enggak. Teman, sahabat? Enggak. Satu rating, satu korps? Enggak. Boro-boro. Yang menemani apa? Yang menemani 4. 1. Muhafadzatu ala sholawatil khams. Jangan lupa meraksa menjaga sholat. Belum suruh kan? Belum. Sampai jam berapa ini saya? Berapa Pak? Jangan tinggalkan sholat. Suami nggak bisa, anak juga. Kalau punya anak soleh mendoakan terus. Kalau enggak, masya Allah. Sholat dijaga. Terus mohon maaf, berenung diri, koreksi, introspeksi, evaluasi. Sholat kita udah benar apa belum? Bu, sholat kita udah benar apa belum? Mulai dari mana? Dari wudhu kita udah benar apa belum? Ya Allah, wudhu kita harus benar. Syarat, rukun, wajib, kemudian wudhu, mandi, bersih dari najis. Jangan-jangan kita nggak benar ini. Masya Allah. Apalagi anak-anak kita yang milenial sekarang, yang sudah balik, mohon maaf, yang sudah haid, sudah menstruasi, bisa nggak dia mandi jinabah, mandi besar, ada niatnya? Itu harus diajarkan sama anak-anak kita. Sebuat apa? Buat pelaksanaan sebagai syarat sah hadas besar, hadas kecil terbebaskan. Buat apa? Buat sholat. Makanya kenapa ada peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj di situ? Karena ada salah satu yang amat dahsyat dan besar, yaitu peristiwa Rasulullah minta rakes kepada Allah berapa kali? 9 kali. Kan dulu 50 waktu sholat. Naik ke atas, ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah Muhammad, tadi ketemu dengan Allah. Iya, apa hasilnya?
kami dikasih sholat buat umat kami 50 waktu. Hah? 50 waktu? Iya, balik lagi. Kenapa? Balik lagi. Umat saya ini badannya gede-gede, tinggi-tinggi, sterak-sterak, rata-rata pokoknya membuat angkatan udara masuklah semuanya. Betul, gede-gede, badannya tinggi-tinggi, kosong-kosong, sterak-sterak badannya. Terus malas sholatnya, minta lagi pada turunin lagi. Berapa? Jadi 40. Aduh, jangan. Susah, balik lagi, minta lagi. 9 kali menjadi 5 waktu. Apalagi umat engkau orangnya kecil-kecil, disuruh ngaji banyak alasan, kemudian juga banyak permintaan, suruh puasa kadang-kadang mohon maaf asam lambung kumat, disuruh ngaji kadang-kadang aduh mohon maaf Ustaz ada lagi banyak urusan dan lagi banyak masalah Ustaz, masya Allah. Giliran minta doyan, ya Allah ya Rabbi ya Karim disuruh ngaji susah. Titip salam Pak Ustaz. Titip salam Pak Ustaz. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ibu pergi sholat, karena sholat nanti yang akan menjaga kita ketika pulang menghadap Allah, tetap di dalam rumah. Yang kedua masih panjang nih hadisnya. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya Pak oleh pengurus masjid. Yang kedua tasbih. Jangan lupa tasbih. Kenapa rahasianya subhanallah dulu, tidak alhamdulillah dulu, tidak takbir dulu, tidak, tapi tasbih dulu. Kenapa? Karena tasbih mempunyai rahasia tertinggi. Mudah-mudahan nanti kita akan buka tentang rahasia tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah. Tasbih dulu. Kenapa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa baginda Rasulullah ketika menembus yang namanya alam bumi, galaksi bima sakti, sampai langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya sodrun dada, muntaha penghabisan, tidak ada lagi di sana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat. Nembus kecepatan cahaya berapa juta? Saya lupa nih. Dalam ilmu fisika kecepatan cahaya 3 juta kilometer per detik. Rasulullah bolak-balik. Buat apa? Satu tugasnya, bisa menerima sholat. Buat siapa itu? Mohon maaf. Kalau Rasulullah ngingetin malu, udah malu wahai Nabi Musa, saya bolak balik terkes terus kepada Allah. Buat memperjuangkan siapa? Buat memperjuangkan umat manusia, terutama umatku. Sholatnya jangan sampai berat-berat amat. Maka tolong sholat dijaga. Mudah-mudahan Rabbi ja'alna muqimas sholatina wa min dzurriyyatina. Ya Allah, mudah-mudahan kami dan anak keturunan kami bisa menjaga sholat kami. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga baca Quran. Bu, saya yakin dan percaya, mohon maaf Pak, bapak-bapak nggak saya sapa karena ibu-ibu mah kalau nggak disapa suka jati mama saya itu. Bu, saya tahu ibu-ibu 30 juz di luar kepala semuanya. Baca Quran. One day one juz, 1 hari 1 juz. Ada yang nawar sama saya di grup, Ustaz, one day one juz, setengah juz ya, ya nggak apa-apa. Ada juga yang nawar, one day one ayat Ustaz ya, iya ya nggak apa-apa, 1 hari 1 ayat. Ustaz one day one ayat, iya nggak apa-apa, daripada kita tidak drink Ustaz ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, buat bekal kita pulang kampung. Yang terakhir, saudara. Terakhir, ada 2 malaikat terbit matahari begini berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Itu dia, ibu dan bapak ya Allah, menyertakan rezekinya, menyisihkan sebagian rezekinya buat yatim piatu, buat masjid, buat mushola, buat pesantren ya Allah. Berkahkan rezekinya, muliakan keluarganya, barokahkan rumah tangganya, solehahkan putra putrinya, kabul hajatnya ya Allah. Malaikat berdoa. Ada satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, itu orang pelit, pedit, mereka secap jahe, untuk kasiran, seret mereka kena patat budi, berarti bakhil, penekut borok sikutan. Pelit, hancurkan keluarganya, bangkrutkan bisnisnya, cerai beraikan rumah tangganya. Malaikat berdoa. Maka ini sedekah mudah-mudahan menjadi bekal nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, Bapak? Belum saya tutup dengan doa. Masih banyak ini poinnya. Ayah Anda, Bunda, ada pertanyaan? Cukup? Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin keluar dari pertanyaan tema yang tadi. Apa hukumnya ketika saya sendiri ketika buang air kecil berdiri? Yang kedua, apa hukumnya dan keterangannya ketika orang tersebut atau saya sendiri baca Al-Quran, kaji, misalkan sholat duha, tahajud dan yang lainnya, tapi kedua orang tua sedih bisa bukan saksi. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat Rasulullah SAW sedang lewat. Ini hadis sahih ya. Ketika sedang lewat naik kuda, kudanya meringkik. Rasulullah kemudian berhenti. Sahabat berhenti terus. Enten apa ya Rasulullah? Kayaknya dari Jawa ini sahabat Rasulullah. Enten apa? Ada dua kuburan. Terus kuburan yang pertama ini sedang disiksa, diadab oleh Allah. Yang dua sama juga sedang diadab menjerit-jerit. Akhirnya Rasulullah ambil pelepah kurma itu dahannya dipatahin, kemudian ditancapin. Maka yang diadab di dalam kubur menjadi dia. Kenapa jadi dia? Karena pelepah kurma itu masih basah. Kalau masih basah, dia mengucapkan tasbih. Apa dalilnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Seluruh makhluk bumi, kalau dalam ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kimia, benda mati dan benda hidup. Kalau di hadapan Allah tidak ada benda mati, benda hidup. Semuanya itu adalah di hadapan Allah beribadah. Karpet beribadah, baju, mukena, kopiah, sarung yang dipakai oleh ibu beribadah. Maka kalau habis sholat fardu disunahkan untuk pindah tempat. Kenapa? Karena tempat sujud jadi saksi dan saksi di hadapan Allah. Kalau yang ini dipakai sujud, yang itu dipakai sujud begitu. Artinya benda mati ternyata di hadapan Allah benda ini. Itu pelepah kurma basah, masih mengucapkan tasbih. Tasbihnya pelepah kurma menjadikan dikurangi azab siksa kubur, jadi dikurangi oleh Allah, tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena tasbihnya pohon kurma yang masih basah. Kalau pohon kurma yang masih basah mampu mengurangi azab kubur, bagaimana anaknya yang baca Fatihah, bagaimana putra putrinya yang baca Yasin, bagaimana ayah bunda yang baca tahlil, bagaimana ayah bunda yang menghajikan, yang mengumrohkan, yang bersedekahkan rezekinya. Jawab. Nah, Rasulullah bertanya, kenapa itu yang diadab di dalam kubur? Satu, kalau kencing tidak hati-hati. Bu, minggir di tos, langsung, wah, aja begini. Habis itu, ya Allah, orang yang beriman tidak begini. Harus betul. Jangan ngadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Wah, ini panjang nih ceritanya nih. Yang
penting, yang bagus ketika berhadas. Kenapa? Nyiprat ke celana, ke baju, akhirnya sholat kita tidak diterima. Yang kedua, kenapa yang diazab? Suka ngomongin orang, yang sih dinamimah, jelekin sana, jelekin sini. Suka nonton cek kabar-kabar yang kocok di tengah itu sidang raya, gosok-gosok bibir bros, kisbus, sebagai sosial, was-wasilan, TikTok, share video, Facebook, YouTube, jelek-jelekin orang. Nah itu pun jadi siksa dan azab kubur. Ibu pernah doa enggak sebelum salam ketika tahiyat? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur ada. Banyak cerita saya. Suatu saya diundang ceramah ke daerah Jepara. Ada ustaz datang kepada saya, Ustaz, Kiai mohon maaf, saya kemarin tidak datang. Kenapa Ustaz? Kemarin ada kejadian apa? Ada jenazah meninggal. Yang satu meninggal jam 8, yang satu meninggal jam 11. Setelah jam 8 selesai, jam 11 selesai juga. Ternyata kuburan sudah 2, diisi yang buat jam 8, diisi oleh yang jam 11. Akhirnya berurusan dengan RT, dan setelah itu juga kelar juga. Berurusan kepada lurah, enggak juga kelar juga. Pokoknya jenazah yang sudah dikuburkan duluan di tempat saya harus dapat lagi. Mau tidak mau jenazah diangkat para bapak. Apa yang terjadi? Baru 15 menit dikubur, jenazah diangkat, bajunya kayak kebakar, kain kapan kayak kebakar. Mohon maaf, mata keluar, darah dikencet itu kayak keluar. Semuanya teriak, Ustaz sampai pingsan. Saya bilang, kenapa itu masuk begitu? Ternyata ada kubur ada. Itu kalau nggak salah dari itu. Ada kubur ada. Bisa astagfirullah. Saya tanya, itu mayat ketika hidupnya kenapa? Dia jualan minuman oplosan. Minum oplosan itu yang dicampur spiritus, yang dicampur autan itu dulu. Sampai banyak yang meninggal kasus itu. Di antaranya dia jual lagi. Pernah diingetin sama Ustaz. Jangan tuh kalau saya jualan begitu, ntar gimana nanti kita pulang ke akhirat dalam sebentar, terus mati aja. Dia ngomong mati ternyata bukan hanya mati saja, dibuktikan oleh Allah bahwa siksa kubur itu ada. Jadi cukup sampai di sini Pak. Ini Pak, itu 6:30. Wah ini nakut-nakutin khotib itu nih. Jadi khotib jangan terlalu lama. Ada lagi yang ditanya, itu ente gak jelas pertanyaannya Bang. Yang kedua apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah, birrul walidaini afdalu minas salat, afdalu minas saum, afdalu minal haji, afdalu minal umrah, afdalu minal jihad fisabilillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih utama dibanding salat, lebih utama dibanding puasa, lebih utama dibanding sedekah, lebih utama dibanding zakat, lebih utama dibanding haji dan umrah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, redaksinya langsung wabil walidaini ihsana. Muliakan kedua orang. Muliakan kedua orang. Artinya kalau durhaka kepada kedua orang tua, hampir derajatnya sama dengan musyrik kepada Allah. Sekali lagi, mendurhakai orang tua hampir derajatnya di bawah musyrik kepada Allah. Mudah-mudahan putra putri kita solihin dan solihah. Tapi ngapunten, bagaimana anak kita solih solihan kepada kita kalau kita tidak soleh kepada kedua orang tua kita?
Orang tua kita ada 3, satu ibu bapak kita, yang kedua ibu bapak mertua kita, yang ketiga guru-guru kita yang ngajak ke jalan Allah. Sumpahnya manjur, doanya kabul. Maka muliakan orang tua yang masih ada, ya Allah. Maka tadi saya sebelum ngaji, ayo baca Fatihah.